Buah belewah terkelupas, kuning merekah ditambah sirup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-18, Kamis 7 Agustus 2025. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dia adalah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih ada di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang aktif terus ikut berpartisipasi dalam pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita berdoa untuk mereka yang secara pribadi dan juga di dalam keluarga mengalami persoalan-persoalan kehidupan. Semoga Tuhan selalu membimbing dan memberikan jalan terbaik. Kita berdoa untuk mereka yang telah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan saya mengajak kita semua untuk juga terus berdoa bagi para panitia tabisan imam di Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober. Semoga dengan penuh semangat kebaikan hati, tanggung jawab, semangat persaudaraan dan kerjasama, berjuang, berusaha mewujudkan dan melaksanakan
tabisan itu dengan baik, dengan sukacita, dengan penuh rasa persaudaraan. Dan kiranya bahwa nasihat yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya tentang pertanyaannya kepada para murid, siapakah sebenarnya Yesus itu? Dan akhirnya mereka sampai kepada kesimpulan yang diwakili oleh Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Semoga pernyataan Petrus ini, iman Petrus, iman para murid, juga menjadi keyakinan yang kokoh, yang teguh untuk kita, bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Sang Juru Selamat, dia yang kita percayai, dia yang kita imani, dia yang kita ikuti. Semoga kita memiliki keteguhan hati, semoga tidak tergoyahkan oleh alasan apapun juga. Ada banyak alasan yang kelihatannya membenarkan kita untuk berpaling dari Yesus, dari gereja Katolik. Tetapi semoga karena sabda Yesus hari ini, kita semakin diteguhkan, semakin dikokohkan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kiranya bahwa keyakinan itu ditantang ketika Yesus sendiri mulai menyatakan kepada para muridnya tentang tujuannya ke Yerusalem dan situasi yang akan dialami, menanggung banyak penderitaan, dan juga akan dibunuh dan akan dibangkitkan pada hari ketiga. Situasi yang demikian yang diwakili oleh Petrus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-kali tak akan menimpa engkau. Dan ini mendapat teguran dari Yesus, engkau menjadi batu sandungan bagiku. Dan kiranya semoga paradigma pola pikir yang tidak sejalan, tidak selaras dengan rencana dan karya keselamatan Tuhan, kita jauhkan dari hidup kita, karena itu bisa menjadi batu sandungan bagi upaya rencana keselamatan Allah bagi manusia. Semoga kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, semoga kita berani untuk menyelaraskan paradigma hidup kita, supaya iman kita semakin kokoh, tetapi juga ada di jalur pemikiran paradigma yang selaras dengan apa yang ditawarkan oleh Tuhan, bahwa untuk menuju kepada kebangkitan, menuju kepada kemuliaan, perlu melewati jalan penderitaan, jalan salib. Dan semoga kehidupan kita yang juga diwarnai oleh dinamika suka dan duka, salib dan juga kemuliaan, kita hayati, kita pasrahkan, kita percayakan hanya kepada Tuhan. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh